Selamat datang di Nagari Lakitan Utara. Nagari Lakitan Utara merupakan pemekaran dari nagari induk yaitu Lakitan. Pemekaran ini dilakukan pada tahun 2009. Mata pencaharian di nagari ini terdiri dari petani, nelayan, pedagang, PNS, serta wira swasta. Luas wilayah Nagari Lakitan Utara yaitu 4.888,9 hektar meter persegi. Nagari Lakitan Utara terdiri dari 4 kampung, yaitu Padang Marpalang, Padang Cupak, Padang Mandiangin, serta Pasar Baru. Jumlah kakak dari nagari ini yaitu 2.005 kakak, serta jumlah penduduk 7.778 orang. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Kambang Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Lakitan, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Lakitan Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Lautan Samudra. Di Nagari Lakitan Utara terdapat sapi 844 ekor, yang terdiri dari sapi semental, sapi pesisir, sapi Bali, serta Brahman. Kerbau 80 ekor, kambing 75 ekor, ayam 2.875 ekor, dan itik 4.300 ekor. Baiklah, kali ini kita akan mengunjungi peternakan sapi Pak Wismar. Peternakan ini berada di Padang Cupak, Nagari Lakitan Utara. Peternakan ini sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Berawal dari memelihara 3 ekor sapi pesisir, lalu terus berkembang dari tahun ke tahun. Jumlah sapi yang ada di peternakan ini adalah 13 ekor dengan rincian 8 ekor sapi betina dan 5 ekor sapi jantan. Sapi di peternakan ini terdiri dari 9 ekor sapi semental dan 4 ekor sapi Bali. Pakan yang diberikan terdiri dari rumput dan konsentrat. Rumput yang biasa digunakan yaitu rumput gajah ataupun rumput lapangan, sedangkan konsentratnya terdiri dari bungkul kedelai serta dedak padi yang telah dicampur starbio serta mineral, dan juga sagu sebagai tambahannya. Peternakan ini juga memiliki mesin chopper untuk memudahkan dalam pengolahan rumput gajah dan sagu. Pak Wismar juga memiliki kebun rumput dengan luas kurang lebih 70 meter persegi. Rumput gajah yang telah dipotong selanjutnya diolah menjadi potongan yang lebih kecil menggunakan mesin chopper agar mempermudah ternak dalam memakannya. Mesin ini juga digunakan untuk pemicilan ukuran sagu, yang awalnya sagu dijinjang kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam mesin chopper dan kemudian disimpan ke dalam karung untuk selanjutnya diberikan ke ternak dan sebagai persediaan. Pakan diberikan 2 kali sehari, yaitu pada jam 7 pagi dan jam 4 sore. Pakan yang pertama kali diberikan yaitu konsentrat. Konsentrat ini terdiri dari sagu, dedak padi, bungkul kedelai. Konsentrat yang telah sesuai dengan komposisinya kemudian diaduk sampai merata. Dan selanjutnya diberikan kepada ternak. Lalu diikuti dengan pemberian rumput.
Peternakan ini dalam seharinya menghabiskan 5 karung rumput untuk 13 ekor sapi. Pada pemberian air minum diberi garam secukupnya. Kemudian pembersihan kandang dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Kunjungan ke peternakan itik. Peternakan ini dimiliki oleh Pak Icap, yang mana peternakan ini sudah ada sejak 15 tahun yang lalu. Pak Icap menjadikan beternak itik sebagai mata pencahariannya sehari-hari. Itik yang dimiliki berjumlah 550 ekor, dengan rincian 250 ekor itik umur 1 tahun dan 300 ekor itik umur 2 bulan. Kandang dibuat dari terpal yang dibuat melingkar. Pak Icap biasanya hanya membeli itik umur 2 minggu kepada pembibit. Hal ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan dalam pembuatan mesin tetas untuk telur itik. Untuk pakan sendiri, Pak Icap hanya mengandalkan sawah yang telah dipanen dan pada sore harinya memberikan sagu. Peternak itik masih secara ekstensif. Menurut Pak Icap, jika pemeliharaannya secara intensif akan membutuhkan biaya yang besar karena meninjau harga bahan baku pakan yang semakin mahal. Untuk itu, Pak Icap memanfaatkan lahan sawah yang luas untuk pemeliharaan itik. Di lahan sawah tersebut, itik dapat mencari padi yang berserakan setelah dipanen, bekicot, maupun serangga ataupun ikan kecil yang ada di sawah. Itik dilepaskan sekitar jam 7 pagi dan kemudian digembalakan dan diarahkan ke arah sawah yang memiliki potensi pakan seperti bekicot. Jumlah telur itik berkisar antara 100 sampai 150 butir per harinya. Telur itik kemudian dijual 2 kali dalam seminggu kepada pengumpul dengan harga Rp2.000. Usaha UMKM yang dikunjungi yaitu usaha kue kering yang berada di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara. Usaha ini dimiliki oleh Bu Pida, yang mana usaha ini sudah ada sejak tahun 1986. Usaha ini berawal dari usaha kecil-kecilan yang memiliki 3 orang karyawan menjadi usaha yang memiliki 10 orang karyawan. Kue kering yang diproduksi di UMKM ini terdiri dari kue daka, kue kareh, kue karambiah, serta serundeng. Biasanya dalam sehari usaha kue kering ini mengolah 90 kg tepung beras yang akan dijadikan 3 macam kue, yaitu kue daka, kue kareh, dan kue karambiah. Di masa pandemi corona ini, produksi dari kue kering ini menurun karena kurangnya permintaan pasar. Di masa pandemi ini, Bu Pida hanya mengolah 60 kg tepung beras dalam seminggunya. Kue daka diolah menggunakan batok kelapa yang telah dimodifikasi dengan pemberian beberapa lubang kecil pada bagian tengahnya. Adonan yang telah ada kemudian diletakkan pada nampan kayu dan kemudian sedikit demi sedikit dicetak menggunakan batok kelapa tadi dan diambil menggunakan sendok. Kue kelapa dibuat menggunakan mesin untuk menipiskan adonannya. Kemudian adonan yang tipis dicetak-cetak menggunakan cetakan bulat. Pengolahan usaha kue ini membutuhkan keterampilan tangan dan kecepatan tangan dalam mengolah kue karena masih dikerjakan secara manual. Adonan yang telah dicetak selanjutnya siap untuk digoreng. Adonan yang telah dicetak tadi kemudian dimasak menggunakan minyak goreng yang telah panas dan menggunakan tungku kayu dan diaduk-aduk sampai berwarna kekuningan. Lalu kue yang telah masak ditiriskan dan didiamkan, lalu siap untuk dikemas. Harga per bungkus kuenya sesuai dengan kemasan. Kemasan kecil dijual dengan harga Rp2.000, sedangkan kemasan besar dijual dengan harga Rp4.500.